teman pemilih, ketemu lagi dengan saya Ivana dalam Siniar KPU Kabupaten Magelang Posting, podcast informasi penting, menyampaikan informasi, meningkatkan partisipasi. Dalam posting edisi kali ini, kita kembali akan berbincang terkait tema pemutahiran data pemilih berkelanjutan, tentunya dengan narasumber kita. Beliau adalah anggota KPU Kabupaten Magelang, Divisi Perencanaan, Data dan Informasi, Ibu Siti Nurhayati. Baik, langsung saja akan kita sapa beliau. Assalamualaikum Bu Siti, apa kabar Bu hari ini? Waalaikumsalam Mbak Ivana, Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Mbak Ivana hari ini? Alhamdulillah Bu, baik juga. Ya, Nah, mungkin pertama-tama Bu Siti boleh menyapa teman pemilih terlebih dahulu. ya, terima kasih Mbak Ivana. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi teman pemilih dimanapun berada. Alhamdulillah di awal tahun ini ya, masih di bulan Januari, tahun baru, tahun 2026. Saya ingin mengucapkan selamat tahun baru kepada teman pemilih dimanapun teman pemilih berada. Harapannya semoga di tahun 2026 ini teman pemilih selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan kemudahan dalam menjalankan segala aktivitas dimanapun. Baik, tentunya tahun baru, semangat baru ya Bu Ya, ya. betul Mbak Ivana. Nah, teman pemilih, sebagaimana kita ketahui bersama ya, bahwa pemutakhiran data pemilih berkelanjutan merupakan salah satu tugas utama dari KPU di luar tahapan pemilu dan pemilihan. Nah, di momentum tahun baru ini ya, Bu, sepertinya sangat tepat untuk kita melakukan kontemplasi atau mungkin Betul. sedikit kilas balik. Ya. Nah, sebagai Kepala Divisi Perencanaan Data dan Informasi, bagaimana Ibu melihat perjalanan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan di Kabupaten Magelang ini sepanjang tahun 2025? Ya, terima kasih Mbak Ivana. Jadi memang tahun 2025 ini tugas KPU Kabupaten Magelang selain menyelesaikan ya proses tahapan Pilkada di 2024, kami juga diamanai oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 untuk melaksanakan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Dan juga di tahun ini PKPU terkait pemutakhiran data pemilih juga sudah diterbitkan. Jadi sepanjang tahun 2025 ini kalau saya melihat ya secara pribadi ya ke belakang ini perjalanan PDPB 2025 di Kabupaten Magelang ini sangat dinamis dan tentunya juga dipenuhi dengan proses pembelajaran ya, dalam artian di 2025 di satu sisi kita harus menyelesaikan proses evaluasi di tahapan pilkada, tapi kita juga tetap dituntut untuk melaksanakan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Nah, ini tentunya setelah pilkada kita selesai, maka kita kembali bekerja untuk fokus ya melaksanakan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini. Dan tentunya PDPB ini tidak hanya sekedar rutinitas belaka ya, tapi ini benar-benar amanah dari undang-undang agar kita bisa menjaga kualitas demokrasi, dalam hal ini memastikan data pemilih kita ini betul-betul akurat, mutakhir, dan komprehensif. Ya, Gitu Mbak Nana. tentunya di sepanjang tahun 2025 itu banyak sekali ya Bu rangkaian kegiatan yang intensif dan juga berkesinambungan. Iya betul. Tentunya itu juga menunjukkan komitmen kuat dari KPU Kabupaten Magelang dalam upaya untuk menjaga akurasi dan juga kualitas data pemilih ya Bu. Betul Mbak Nana. Nah, daftar pemilih ini sendiri kan diperbarui terus ya Bu ya Ya, setiap setiap triwulan ya. 3 Nah, bulan sekali. iya. Kemudian dari situlah kira-kira KPU Kabupaten Magelang itu membangun basis data yang lebih bersih dan juga akurat untuk pemilu berikutnya. Iya. Kalau dari sisi data dan perencanaan sendiri, Iya. capaian PDPB di 2025 ini apa Bu? Kira-kira yang paling menonjol atau patut untuk dibanggakan? Ya, terima kasih Mbak Ivana. Jadi betul sebelum kita melaksanakan proses PDPB ini, kami melaksanakan kegiatan perencanaan dulu ya, Ya. terkait program dan kegiatan apa yang akan kita lakukan di PDPB 2025 ini. Alhamdulillah
KPU Kabupaten Magelang untuk pelaksanaan PDPB ini luar biasa ya, banyak sekali kegiatan dan program kita yang menonjol ya. Salah satunya mungkin selain kita melaksanakan Coktas, kita juga melakukan sosialisasi secara masif. Mungkin teman-teman pemilih bisa melihat ya bagaimana kerja-kerja KPU Kabupaten Magelang dalam melaksanakan PDPB ini melalui media sosial KPU Kabupaten Magelang, melalui website KPU Kabupaten Magelang. Selain itu juga kita melaksanakan kegiatan triwulan rekapitulasi PDPB. Kita menyampaikan informasi kepada publik bagaimana proses PDPB dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Magelang. Jumlah pemilihnya apakah bertambah atau berkurang. Nah, ini teman-teman pemilih bisa melihat ya di setiap rekapitulasi 3 bulan sekali yang kita laksanakan. Nah, selain sosialisasi, kita juga ada kegiatan layanan PDPB ya, baik itu layanan yang online melalui lapor PDPB atau layanan yang langsung ya, masyarakat bisa langsung datang ke kantor KPU untuk melaporkan perubahan data pemilih, atau kita dari KPU Kabupaten Magelang jemput bola melalui layanan PDPB on the spot ya, melalui sekolah, dengan turun ke desa dan sebagainya. Nah, dari kerja-kerja yang kita lakukan tentunya kalau tidak kita dokumentasikan dan kita narasikan kan sangat kurang sekali. Makanya KPU Kabupaten Magelang untuk menyampaikan kerja-kerjanya itu ke masyarakat, kita sampaikan melalui buletin Mbak Ivana. Nah, ini sudah ada di depan ya. Ini buletin KPU Kabupaten Magelang, inovasi dan kreativitas dari KPU Kabupaten Magelang. Jadi teman pemilih jika ingin mengetahui apa aja yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Magelang, silakan bisa membaca di e-buletin Sidata ini. Nah, e-buletin ini adalah e-buletin elektronik ya, secara elektronik, teman-teman bisa mengaksesnya melalui website KPU, nanti dibuka di kapmagelang.kpu.go.id, nanti disilahkan diklik di publikasi, itu ada e-buletin Sidata. Nah, kita sudah ada 6 edisi Mbak Ivana, jadi edisi 1 sampai 6 insya Allah tiap bulan akan kita sampaikan kerja-kerja PDPB KPU Kabupaten Magelang. Menarik sekali ya teman pemilih, jadi ini merupakan juga salah satu inovasi dari KPU Kabupaten Magelang, di mana teman pemilih bisa mengakses langsung informasi dari e-buletin Sidata. Ya, untuk alamatnya tadi sudah disebutkan oleh Bu Siti. Nah, baik teman pemilih, kita akan membahas tema terkait PDPB ini lebih jauh, namun terlebih dahulu kita akan simak informasi berikut ini. Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Selamat siang Bu, ada yang bisa dibantu? Tanganku, tapi tidak. Baik, silahkan Ibu tunggu di ruang tunggu dulu. Kau bisa. Bapak, Ibu, mohon maaf, kami ada layanan prioritas, jadi kami utamakan Ibu hamil dulu. Saya masih nunggu ini Bu. Iya Bapak. Merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia kuat, itu kita. Jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain. Manusia kuat, itu kita. Jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa yang kuat, itu kita.
Itu kita manusia kuat. Itu kita jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita. Masih di Posting, podcast informasi penting. Kembali kita akan lanjutkan bincang-bincang kita dengan Ibu Siti Nurhayati. Bu Siti, Ya, Mbak kira-kira Ivana. tantangan teknis apa yang paling sering dihadapi dalam menjaga agar data pemilih itu terjaga keakuratannya, Bu? Ya, terima kasih Mbak Ivana. Tentunya dalam melaksanakan setiap kegiatan yang kita lakukan, tantangan itu pasti ada ya. Dan dari pemilu ke pemilu itu selalu klasik ya tantangannya terkait pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini terkait proses perubahan status penduduk, karena memang mobilitas penduduk atau pemilih kita ini kan sangat cepat ya. Satu pemilih bisa berpindah ke daerah yang lain dalam satu hari dan itu selalu dinamis. Tentunya tantangan ini menjadi semangat kami untuk selalu melaksanakan proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini dengan baik. Nah, selain perpindahan penduduk ini tentunya juga adalah tantangan para pemilih pemula. Nah, mungkin teman pemilih sudah mengetahui di pemilu dan pilkada kemarin mayoritas pemilih di Indonesia ini kalau di jumlah totalnya itu 52% ini adalah pemilih milenial dan pemilih Gen Z. Nah, ini apalagi setiap tahun ya jumlah pemilih pemula ini semakin bertambah. Nah, selain tadi pemilih pemula, pindah domisili dan juga adalah pemilih yang meninggal dunia. Nah, dalam hal ini ketika ada pemilih yang meninggal dunia, ini juga masih ada sebagian dari masyarakat kita yang belum maksudnya berpartisipasi untuk melaporkan ya kepada kami KPU Kabupaten Magelang bahwa yang keluarganya sudah meninggal. Nah, itu tentunya tantangan-tantangan itu menjadi pemicu atau semangat kami agar terus menata agar pemutakhiran data pemilih ini menjadi mutakhir atau akurat. Nah, selain tadi yang saya sampaikan, ada juga tantangan yang kami hadapi ya terkait data pemilih ganda ya, karena memang di Kabupaten Magelang ini kan ada pondok pesantren ya, kemarin itu ada TPS Loksus, ada 20 TPS Loksus yang tentunya ada 6.000 jumlah pemilih yang di luar KTP atau domisili dari Kabupaten Magelang. Nah, ini tentu saja data ganda ini adalah target yang harus kita selesaikan ya, agar nanti di pemilu 2029 dipastikan bahwa pemilih kita ini bersih dari data ganda. Dan data ganda ini tidak hanya data ganda antar desa, antar kecamatan, ada yang antar kabupaten kota, bahkan juga data ganda nasional. Nah, ini memang isu-isu yang utama dan krusial bahwa data ganda ini harus betul-betul kita bersihkan sampai 0% itu Mbak Ivana. Dan terkhusus untuk data ganda ini tentunya juga membutuhkan kolaborasi ya Bu dengan ya Disduk Capil KPU lain juga tentu ya Bu ya. Selain tadi ya tentu saja ketika kita ingin memastikan ya bahwa pemilih tersebut itu masih terdaftar atau tidak, kita kan melaksanakan coktas ya, coklit terbatas. Nah, kadang kalau kita ingin melaksanakan coktas itu di daerah terpencil yang betul-betul aksesnya itu sangat minim ya, sangat sulit, apalagi kita sekarang itu tidak ada badan ad hoc ya. Jadi ketika kita mau terjun langsung mencari rumah si pemilih yang akan kita coktas ya, kita tidak ada yang mandu, akhirnya ternyata di daerah pedalaman. Nah, itu yang tantangan yang sangat luar biasa ya untuk mencari pemilih. Kita pastikan apakah yang bersangkutan masih terdaftar atau sudah meninggal itu Mbak Ivana. Nah, meskipun tadi banyak tantangan yang sudah disebutkan oleh Bu Nur, tapi tentunya tidak akan menyurutkan semangat KPU ya Bu untuk tetap menjaga keakuratan dan juga menjamin kemutakhiran data. Nah, kita juga percaya bahwa tentunya KPU sendiri telah menyiapkan upaya-upaya mitigasi maupun problem solving atas tantangan yang sudah dipetakan. Nah,
salah satu prinsip PDPB itu kan inklusivitas ya Bu. Betul, Jadi selama ini juga KPU Kabupaten Magelang telah menjalin koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk kegiatan PDPB ini. Dalam hal ini, bagaimana atau seberapa penting peran kolaborasi terutama dengan Disduk Capil dan pemerintah desa dalam mendukung penyelenggaraan kegiatan PDPB untuk peningkatan kualitas data pemilih, Bu? Ya, terima kasih Mbak Ivana. Betul sekali memang ya, PDPB ini kan tidak bisa dikerjakan oleh KPU semata. Ya. Kita perlu sinergi dan kolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Magelang, dalam hal ini melalui Forkompimda, stakeholder, dan juga sampai pemerintah kecamatan dan pemerintah desa. Nah, bagi kami KPU Kabupaten Magelang ya, sinergi dan kolaborasi ini sangat penting ya. Makanya kami ketika melaksanakan PDPB ini selain gencar melakukan sosialisasi, kami juga bersinergi dan berkolaborasi dengan pemerintah daerah. Alhamdulillah kami disupport luar biasa oleh pemerintah Kabupaten Magelang. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Magelang, terutama Bapak Bupati dan juga Bapak Sekda Kabupaten Magelang yang betul-betul luar biasa mensupport kami di kegiatan PDPB ini. Support yang pertama tentu saja adalah melalui surat fasilitasi oleh pemerintah Kabupaten Magelang, dalam hal ini yang dikeluarkan oleh Bapak Sekda Kabupaten Magelang. Di surat tersebut kami dibantu sampai dengan tingkat pemerintah desa, Mbak Ivana. Jadi pemerintah desa itu diharuskan untuk melaporkan setiap perubahan data pemilih yang ada di masing-masing desanya melalui link yang sudah KPU Kabupaten Magelang buat ya. Dan alhamdulillah selama 1 tahun atau 2025 ini kami meminta surat fasilitasinya itu di bulan Juli ya, sampai Desember itu sudah ada 478 pemilih ya yang melaporkan melalui lapor PDPB online. Nah, ini yang tersebar di 21 kecamatan, Mbak Ivana. Jadi memang kita tidak bisa bekerja sendiri, meskipun KPU Kabupaten Magelang dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini sudah menerima ya data dari Kemendagri, namun kami juga tidak menutup jika ada masyarakat yang melaporkan ada perubahan data pemilih. Sekali lagi, karena perpindahan domisili, meninggal itu kan setiap hari pasti ada. Sangat dinamis ya, sangat dinamis. Apalagi tagline dari PDPB ini kan memastikan pemilihnya itu akurat dan mutakhir. Mutakhir saat ditetapkan pada rekapitulasi di setiap 3 bulan sekali. Nah, selain kolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Magelang, kami juga bekerja sama dengan sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Magelang, khususnya di SMA, SMK, dan Madrasah Aliyah. Dan kami juga sudah berkoordinasi ya dari 372 desa yang ada di Kabupaten Magelang. Alhamdulillah KPU Kabupaten Magelang sudah mampu 181 desa yang sudah kami datangi, kami koordinasi terkait pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini, Mbak Ivana. Ya, luar biasa. Memang kita yakini bersama ya bahwa akurasi data itu selalu lahir dari kerja-kerja bersama dan koordinasi lintas sektoral. Menarik sekali sebenarnya pembahasan kita kali ini, namun terlebih dahulu kita akan menyimak informasi berikut ini. Ya, ada yang bisa saya bantu? Kami dari mahasiswa ingin tanya informasi untuk jumlah TPS pemilu 2024, Pak. Oh iya, nanti untuk pelayanan PPID, nanti saya berikan urut nomor, baru bisa dilayani di luar kota. Iya. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Sana ya? Iya, langsung aja. Ya. Ini saya dapat nomor antrian dari depan. Kebetulan kami dari mahasiswa ingin mendapatkan informasi jumlah TPS di pemilu 2024 kemarin, apakah bisa dibantu? Ya, kami siap membantu. Ini mohon tunjukkan untuk kartu identitasnya dari mbaknya sama masnya ya.
Iya. Kemudian saya ini karena teman-teman silakan. bantu, ini data diri saya, KTP saya. Kami dari BPID siap membantu. Mohon tunggu sebentar ya. Saya terima kasih. Diulangi dari tadi. Sudah menulis nomor WA, Mas? Sudah? Nomor Di handphone sini, sudah ya. lengkap? Oh iya. Tunggu sebentar ya. Bawa flash disk ya, Mas? Kebetulan saya tidak bawa, tapi apakah bisa dikirim di via kontak atau WA? Oke, siap. Saya kirimkan melalui WA ya. Iya, terima kasih. Bisa dicek. Coba saya kirimkan ya. Sudah masuk ya? Sudah? Iya. Oh iya. Informasinya. Sudah cukup? Sudah cukup. Ya, terima kasih ini untuk bantuannya. Iya. Terima kasih, Mas. Terima kasih. Masih di posting podcast informasi penting. Teman pemilih, setelah tadi kita simak bersama paparan kegiatan dan juga kilas balik kaleidoskop pelaksanaan kegiatan PDPB di sepanjang tahun 2025, berikut ini kita akan tanyakan kepada Bu Siti, kira-kira strategi apa nih Bu yang akan diperkuat agar pemutakhiran data pemilih ini tentunya semakin termutakhirkan begitu Bu? Ya, terima kasih Mbak Ivana. Jadi apa yang sudah kami lakukan di tahun 2025 tentunya juga akan tetap kami lakukan ya di tahun 2026. Kalau tidak berarti kan malah kemunduran ya Iya, Mbak ya. betul, Jadi Bu. strateginya tetap yang sudah baik kita laksanakan di 2025, kita laksanakan kembali di tahun 2026. Selain itu juga kita akan semakin memperkuat koordinasi lintas sektoral ya, terutama terkait sinergisitas dengan Bawaslu Kabupaten Magelang, pemerintah Kabupaten Magelang, stakeholder, dan selain itu juga kita akan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang ada di KPU. Dalam hal ini kan memang ketika berbicara pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tidak terlepas dari aplikasi Sidalih ya. Jadi daftar pemilih ini memang menggunakan aplikasi Sidalih. Nah, tentunya dengan adanya teknologi ini harapannya ya informasi bisa secara optimal tersampaikan kepada masyarakat. Nah, selain itu juga kami akan tetap melaksanakan edukasi kepada masyarakat, terus akan kita lakukan, bahkan akan kita diperluas lagi. Kalau kemarin baru 181 desa, mungkin di 2026 ini sisanya dari 372 desa kita akan melaksanakan koordinasi dan juga sosialisasi PDPB, karena memang sejatinya pemutakhiran data ini tidak hanya menjadi tugas KPU saja, tapi menjadi tugas bersama dan gerakan kita bersama untuk memastikan besok di pemilu 2029 pemilih yang ada di Kabupaten Magelang itu semuanya betul-betul terdaftar untuk di pemilu 2029. Itu Mbak Ivana. Jadi mungkin berupaya untuk membangun kesadaran kolektif begitu Bu ya, untuk terwujudnya pemutakhiran data yang partisipatif. Ya, selain itu juga kami berharap ya pada teman pemilih sekali lagi untuk ikut berpartisipasi aktif dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini. Minimal kalau ada saudara atau anggota keluarganya atau kerabatnya yang pertama meninggal dunia, pindah domisili, atau sudah berusia 17 tahun, ini tidak sungkan-sungkan atau tidak ragu-ragu lagi untuk melaporkan kepada kami KPU Kabupaten Magelang. Caranya tadi sudah saya sampaikan, monggo bisa datang langsung ke kantor KPU Kabupaten Magelang ya di Sawitan ini, atau bisa melalui online ya, lapor PDPB yang ada linknya bisa dilihat di websitenya KPU atau di media sosial KPU ya, atau bahkan teman-teman bisa melalui chat WA ya, di situ juga ada korespondennya yang bisa teman-teman melaporkan perubahan melalui WA atau WhatsApp tersebut. Itu Mbak Ivana.
Jadi teman pemilih, banyak layanan yang sudah disediakan oleh KPU Kabupaten Magelang untuk teman pemilih semuanya bisa melakukan pemutakhiran data. Begitu. Jadi silahkan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Nah, kira-kira apa Bu pesan dari Bu Siti untuk teman pemilih semua di awal tahun ini mungkin bisa menjadikan kontribusi yang berarti untuk ke depan pemutakhiran data pemilih ini, Bu? Iya, terima kasih Mbak Ivana. Pesan saya kepada teman pemilih yang ada di Kabupaten Magelang maupun di luar luar Kabupaten Magelang ya, PDPB ini adalah tugas kita bersama ya, tidak hanya tugas dari KPU semata. Mari kita sukseskan kegiatan PDPB ini karena memang amanah dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Pastikan nama teman pemilih sudah terdaftar dengan cara bisa dicek ya, dicek dptonline.kpu.go.id. Pastikan nama teman pemilih sudah terdaftar di situ. Nah, kalau belum terdaftar, tadi sudah saya sampaikan, silahkan bisa melaporkan melalui KPU Kabupaten Magelang yang tinggal di Kabupaten Magelang, melalui layanan online tadi, atau bisa datang langsung ke kantor KPU Kabupaten Magelang. Karena sejatinya suara teman pemilih itu nantinya yang akan menentukan nasib bangsa 5 tahun ke depan. Pastikan nama teman pemilih sudah terdaftar di dalam daftar pemutakhiran pemilih berkelanjutan. Mbak Ivana. Iya. Nah, tidak bosan-bosan ya, kami dari KPU Kabupaten Magelang selalu mengingatkan teman pemilih semua untuk memanfaatkan kanal-kanal yang tersedia. Betul, dan juga tentunya turut berpartisipasi aktif dalam mewujudkan data pemilih yang akurat dan mutakhir. Nah, teman pemilih, sepertinya kita telah sampai di ujung dari perbincangan kita kali ini. Kami haturkan terima kasih sekali kepada Bu Siti telah berkenan hadir di posting dan berbagi informasi bersama kita semua. Tentunya kami juga menghaturkan terima kasih kepada teman pemilih yang telah menyaksikan siaran ini. Semoga menambah wawasan bagi kita semua. Terus nantikan episode posting berikutnya tentunya dengan tema-tema lain yang tidak kalah menarik. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan juga subscribe channel YouTube KPU Kabupaten Magelang dan follow juga akun-akun media sosial KPU Kabupaten Magelang lainnya. Terima kasih, saya Ivana pamit undur diri.